Faslun fi wajibati ummil Qur'ani. Ini pasal menerangkan tentang kewajiban-kewajiban yang ada di dalam ummil Quran surah Al-Fatihah. Syurutul Fatihati asyaratun, bermula syarat-syarat dalam surah Al-Fatihah itu ada 10, bal aksaru, bahkan ada juga yang lebih banyak daripada 10. Jadi Bapak Saudara, ketika kita sholat itu ada yang namanya rukun qauli. Nah, di antara rukun qauli itu adalah membaca suratul Fatihah, atau yang disebut suratul Fatihah itu Ummul Quran. Ya, jadi suratul Fatihah atau nama lainnya Ummul Quran. Nah, karena baca Fatihah itu termasuk ya rukun qauli, sehingga pengarang kitab di sini menjelaskan secara khusus bagaimana syarat-syarat baca Fatihah supaya dianggap menurut ilmu fikihnya itu benar. Ya, jadi ada 10 persyaratannya nih. Karena berdasarkan hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak sah sholat seseorang kalau orang itu tidak membaca Fatihah. Jadi pengertian tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah bukan hanya ya itu enggak dibaca. Seandainya dibaca tapi ada cacatnya, ada kesalahannya, ada kekurangannya di dalam membaca Fatihah, itu juga sama. Namanya dia tidak membaca Al-Fatihah. Jadi bukan berarti dia tidak membaca Fatihah itu benar-benar dikagak baca dalam sholat. Ini dibaca Pak, dibaca tuh dari ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, tapi ada salahnya, cacatnya, makharijul hurufnya enggak benar, tasdidnya kurang atau alifnya kurang, ya madnya tidak sesuai dengan aturan ilmu tajwid, itu yang dimaksud. Ya berarti ya, sama aja dia tidak membaca Fatihah. Nah, makanya pengarang kitab di sini menjelaskan syarat-syarat orang baca Fatihah itu mesti memenuhi 10 kriteria. Bahkan di dalam kitab-kitab yang lain bisa lebih banyak dari itu. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan ada 10. Al-awwalu at-tartibu, yang pertama tertib. Artinya tertib bagaimana? Bi ayatiya biha ala nazmihal ma'rufi, bahwasanya dia mendatangkan surah Al-Fatihah sesuai dengan susunannya yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal. Dari mulai bismillahirrahmanirrahim, terus urutannya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu namanya alan nazmil ma'ruf. Itu sesuai dengan urutan yang sudah diketahui. Enggak boleh diacak, enggak boleh. Misalnya ya alhamdulillahirabbil alamin, terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian diacak lagi kemana. Nah, itu enggak boleh. Jadi surah dalam Fatihah ada 7 ayat. Nah, ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim itu taruhnya di depan. Nah, begitu. Nanti ayat kedua yang ngikutin, terus ayat ketiga. Inilah yang dimaksud dengan ala nazbihal ma'ruf. Jadi sesuai dengan aturan susunan yang sudah diketahui. Wasani, yang kedua al-mualatu, mualat. Arti mualat itu dari ayat pertama ke ayat kedua, ayat ketiga, terus menerus, nggak boleh berhenti lama. Boleh berhenti sekedar untuk mengambil napas. Misalnya dari ayat pertama terus menuju ayat kedua, boleh berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti sekedar untuk ngambil napas. Terus lanjut lagi. Tapi kalau terlalu lama, alhamdulillahirabbil alamin, lama. Nah, itu nggak boleh, karena nanti bisa memutuskan mualat namanya. Yang namanya mualat dari satu ayat ke ayat yang lain itu harus terus menerus, tidak boleh dipisah dengan sesuatu.
tidak boleh berhentinya terlalu lama, itu namanya mualat. Nah ini yang dimaksud ya bi alla ya'tiya bi pasilin. Tuh, jadi artinya mualat itu seseorang tidak boleh mendatangkan dengan pemisah. Apa aja pasilnya, pemisahnya. Fa in takhallala dzikrun ajnabiyun, kalau seandainya diselah-selahi antara ayat pertama dengan ayat kedua atau ayat kedua dengan ayat ketiga dan seterusnya dengan zikir ajnabi, artinya zikir yang tidak terkait dengan sholat. Zikir yang tidak terkait dengan sholat itu namanya zikrun ajnabi. Ada zikir yang memang kaitannya dengan sholat, itu nggak apa-apa. Seperti makmum lagi baca ya suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin, kan mestinya ya baca iyyaka na'budu, tiba-tiba imam sujud tilawah. Nah kemudian makmum ikut sujud tilawah, padahal tadi baru iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Nah kan belum selesai, sujud aja tilawah. Ya dipisah tuh nanti. Ada pemisahnya, sujud tilawah dibaca sajadah wajhi. Nah kemudian kan agak lama, imam bangun, kemudian makmum juga ikut bangun, kembali imam baca surah. Nah nanti makmum kembali baca Fatihah, melanjutkan yang tadi. Misalnya tadi sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lanjut aja siratal ladzina an'amta alaihim. Itu boleh dipisah dengan zikir yang terkait dengan masalah sholat, sehingga itu namanya bukan zikrun ajnabi. Gitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi itu namanya bukan zikrun ajnabi, berarti boleh, dan itu tidak memutuskan mualat. Nah yang nggak boleh kalau ada zikir tapi zikrun ajnabi, artinya zikir yang tidak terkait dengan masalah sholat. Nah itu kalau dipisah nggak boleh, nanti bisa memutuskan mualat. Kalau memutuskan mualat nggak batal, tapi nanti dia harus mengulang dari awal lagi. Contoh kita lagi baca ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ada yang bangkis, terus kita bilang alhamdulillah, kita bangkis nih ya lagi baca Fatihah, kemudian kita bilang alhamdulillah, itu dia mengucapkan alhamdulillah nggak batal, walaupun di luar sholat memang itu disunahkan, tapi ketika di dalam sholat tidak disunahkan baca. Kita bangkis, kita bilang alhamdulillah, di dalam sholat tidak disunahkan, tapi kalau di luar sholat disunahkan. Saya kita bangkis nih ya alhamdulillah, itu sunnah. Tapi kalau di dalam sholat itu tidak disunahkan. Lebih saat kita lagi baca Fatihah. Kalau kita lagi baca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bangkis, kita bilang alhamdulillah, itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Seandainya dibaca tetap tidak batal sholatnya, hanya memutuskan mualat. Jadi nggak boleh habis alhamdulillah baca terusin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, nggak boleh. Dia wajib ngulang kembali dari bismillah habis alhamdulillah. Nah itu memutuskan mualat ya Bapak Saudara, memutuskan mualat, karena memang di situ tidak dianjurkan dan tidak disunahkan membaca alhamdulillah, walaupun di luar sholat disunahkan baca alhamdulillah. Nah karena dia udah baca, bagaimana hukumnya? Sholatnya tidak batal, cuma memutuskan mualat bacaan Fatihah, berarti dia harus ngulang lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Begitu Bapak Saudara, ini yang dimaksud bisa memutuskan kalau diselah-selai dengan zikrun ajnabi ghairi muta'allakin, yang tidak terkait bisolati dengan sholat, walau qalilan, sekalipun itu sedikit, kahamdi atisin, seperti orang baca alhamdulillah karena dia membangkis, wa in sunnah kharijuha, sekalipun memang itu disunahkan saat di luar sholat. Kalau di luar sholat disunahkan ya kita bangkis, di luar sholat ya kita disunahkan baca alhamdulillah, tapi kalau di dalam sholat tidak disunahkan, dan itu bisa memutuskan mualat.
wa ka ijabatil muazzini, dan seperti menjawab muazzin lagi ya azan Allahu akbar di luar sholat, kita dianjurkan untuk menjawab Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah di luar sholat. Nah sekarang gimana kalau kita di dalam sholat, apalagi lagi baca Fatihah? Itu tidak disunnahkan. Seandainya kita lagi baca Fatihah itu kita menjawab ya orang yang sedang muazzin, maka tidak batal sholatnya, namun memutuskan bacaan Fatihah yang sedang dibaca. Memutuskan apa? Memutuskan mualat. Ya, kita lagi baca ya apa ihdinas siratal mustaqim, kita bilang ya la ilaha illallah, karena ada muazin bilang la ilaha illallah, kita bilang la ilaha illallah. Nah itu memutuskan mualat bacaan Fatihah kita. Berarti kita nggak boleh langsung ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tapi diwajib ngulang lagi dari bacaan bismillahirrahmanirrahim. Begitu Bapak Saudara. Qata'al mualata, maka itu dapat memutuskan mualat. Fayu'idul qira'ata, maka dia wajib mengulangi bacaan Fatihah kembali. Wala tabtulu sholatuhu, namun tidak batal sholatnya. Wa mislu zalika, dan seperti itu juga yang ya bisa memutuskan mualat kalau dibaca ya apa as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fayu'idul qira'ata, maka dia harus mengulangi bacaan Fatihahnya liqat mualati, karena itu bisa memutuskan mualat. Bizalika, dengan sebab dia mengucapkan zikir-zikir tersebut, baik baca selawat, baca la ilaha illallah, menjawab muazzin, ataukah dia membaca alhamdulillah karena habis bangkis. Ya itu semuanya bisa memutuskan mualat. Sholatnya batal enggak? Tidak batal, tapi wajib Fatihahnya diulang kembali dari awal. Naam, istidrok nih. Akan tetapi in waqa'a ma waqa'an nisyanan, apabila itu terjadi disebabkan karena lupa, lam yaqta'ha, maka tidak memutuskan mualat. Kalau itu dilakukannya karena faktor lupa, orang lupa kan kagak ingat ya Pak ya. Iya, orang lupa tidak ingat. Sekarang kalau ini dilakukan karena faktor nisyan, karena faktor lupa, maka dalam hukum lam yaqta'ha, tidak memutuskan mualat. Bal yubna, akan tetapi dia bisa melanjutkan alama qara'ahu, atas apa yang dibacanya. Tuh yubna itu artinya lanjutin aja. Kalau dilupa, itu dilakukannya karena lupa, bukan faktor kesengajaan, maka tidak memutuskan mualat. Artinya bagaimana? Dia lanjutkan saja bacaannya. Ya, jadi nggak perlu diulang dari awal, tetapi tinggal dilanjutkan saja bacaan-bacaan tersebut. Wa mimma yaqta'ul mualata, dan diantara yang bisa memutuskan mualat juga apa? Tasbihuhu, tasbihnya seseorang, di musta'zinin alaihi, bagi orang yang minta izin atasnya. Dia tasbih subhanallah. Ya, ada orang minta izin, saya boleh masuk enggak nih? Dia lagi sholat. Ya, saya boleh masuk. Ya, dia yang lagi sholat, subhanallah. Itu sebagai informasi, ya dibaca supaya mengizinkan. Kalau dia niatnya bacanya tasbih, tidak apa-apa, tapi itu bisa memutuskan apa? Mualat dalam bacaan Fatihah. Batal sih enggak, karena niatnya membaca tasbih. Tapi kalau udah ngobrol sama orang lain, walaupun kelihatan itu doa, itu nggak boleh batal. Contohnya yarhamukallah, kita lagi sholat, mau baca Fatihah atau tidak baca Fatihah, bilang yarhamukallah,
batal sholat. Karena kaf ini mukhatab kepada orang, berarti ngobrol kan dia. Kalau alhamdulillah itu adalah zikir, tidak membatalkan. Allahu Akbar zikir, la ilaha illallah zikir, tidak membatalkan. Tapi kalau ya yang tadi tuh kita bilang alhamdulillah, kemudian kita doain yarhamukumullah atau yarhamakallah, yarhamukallah, yarhamukillah, nah itu batal sebab ada dhamir mukhatab ya di situ. Jadi artinya kalau dhamir mukhatab dia otomatis ngobrol, bicara, dan itu bisa membatalkan, bukan hanya memutuskan mualat namun membatalkan sholat. Tapi kalau yang ini nih Bapak Saudara termasuk zikrun, zikir, dan zikirnya zikir ajnabi yang tidak terkait dengan lagi baca ya Fatihah, yang tidak terkait dengan sholat. Nah itu dapat memutuskan mualat walaupun tidak batal sholatnya. Wasalisu yang ketiga mura'atu hurufiha, menjaga memelihara huruf-hurufnya. Huruf dalam surah Al-Fatihah tuh harus dijaga, dipelihara, jangan sampai kurang. Lebih nggak boleh, kurang kagak boleh, sesuai apa adanya. Wahia, dan huruf-huruf yang terdapat dalam surah Al-Fatihah mi'atun wa samaniyatun wa salasuna, ada 138. Ada 138 huruf, dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, itu jumlahnya ada 138. Bil ibtidai, yaitu dimulain bi alifatil wasli, dengan alif wasal. Mana alif wasal? Bismi, tuh asalnya ismi, kemudian ada ba, karena alifnya wasal nggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, jadi bacanya bukan bi ismillah, bukan. Nah begitu, bukan bi ismillah, karena alifnya atau hamzanya hamzah apa? Hamzah wasal. Itu dihitung tuh, dihitung juga. Hamzah wasal walaupun kagak dibaca dihitung. Jadi 138 huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu masuk alif wasal atau ya hamzah wasal. Wa amma iza adus syiddati, adapun apabila dihitung tasdidnya, hurufan menjadi huruf-huruf. Kalau tasdid hitungannya menjadi huruf ya iyyaka. Nah kalau tasdid dihitung huruf, nah itu nanti tambah lagi ma'adi alfaisyratin, bersama ya dua alif, ya bersama dijumlahkan alfaisyrah, yaitu dua alif pada lafaz syirah fil maudi'aini, pada dua tempat, wa alfaidolin, dan dua alif pada lafaz ad-dallin, wa dhammi zalika, dan dikumpulkan itu ma'al mi'ati, ya itu jumlahnya ada 100, wasamaniyati wasalasin 38. Jadi semuanya jadi 138. Udah masuk alif wasal, sudah masuk tasdid dihitung menjadi huruf, dan udah masuk juga dua alif pada lafaz syirata dan dua alif pada lafaz ad-dallin. Begitu. Syaratil jumlatu, maka jadilah jumlahnya mi'atan wa sittatan wa khamsina. Jadi ada 156. Ya, bukan lagi 138. Jadi menjadi 130, ya 156. Kalau tadi kan 138. Nah sekarang kalau tasdid dihitung satu huruf lagi, nah itu nanti menjadi 156. Diisbati alifi maliki, dengan ditetapkan alif pada lafaz maliki. Tuh maliki yaumiddin, tuh ya 156. Tapi wa khamsatin wa khamsina menjadi 155 huruf bihazfiha, kalau dibuang alif pada lafaz maliki. Makanya dalam masalah ini ulama
ada yang punya pendapat bacanya Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Itu di kalangan ulama fikih itu ada ikhtilaf. Bahkan saya pernah baca dalam satu kitab, rakaat pertama bacanya Maliki Yaumiddin, nanti rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Itu ada yang begitu tuh. Ya, ada tuh jalan yang begitu. Tapi ya kalau ya saya ngaji di beberapa guru, di ngajarinnya samain aja dah. Rakaat pertama Maliki Yaumiddin, rakaat kedua juga Maliki Yaumiddin. Tapi waktu saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Azami, ya beliau bilang boleh aja. Kalau rakaat pertama baca Maliki Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Sebab antara rakaat pertama dengan kedua itu biar ada bedanya. Rakaat pertama biar lebih lama, kalau rakaat kedua lebih singkat. Makanya surah-surah juga begitu, Pak. Kalau kita baca surah, rakaat pertama surahnya yang lebih panjang. Nah nanti rakaat kedua surahnya lebih pendek. Nah begitu. Sampai Maliki Yaumiddin di rakaat pertama ya itu ada alifnya, kemudian rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Ya, jadi ini memang ada ya kaul yang menyatakan begitu. Tapi buat kita samain aja dah. Maliki Yaumiddin. Nanti rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Pakai alif. Ya, sebab itu ada yang ngitung Maliki Yaumiddin pakai alif, ada yang Maliki Yaumiddin enggak pakai alif. Nah, kalau yang menghitung Maliki Yaumiddin pakai alif berarti jumlahnya ada 156. Kalau enggak pakai alif Maliki Yaumiddin 155. Tuh, kan artinya ada jalan gitu. Nah, ini ada jalan sehingga kalau kita udah ngaji begini nanti orang baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, masih ada jalan. Nah, begitu, masih ada jalan. Nah, ini pentingnya kita ngaji begitu, kita tahu. Walau asqata harfan minha, kalau seandainya gugur satu huruf saja dari surah Al-Fatihah, lam tasihha salatuhu, enggak sah salatnya. Kalau kita ngurang-ngurangin gitu, ya enggak sah. Iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu, tasdidnya dikurangin karena tasdid menduduki satu huruf. Dia baca iyyaka na'budu berarti kurang satu huruf. Nah, kurang satu huruf itu lam tasihha salatuhu, enggak sah salatnya. Jangankan banyak, satu huruf ya enggak kebaca, itu enggak sah salatnya. Begitu pentingnya membaca Fatihah karena memang dia termasuk rukun qauli. Faidatun ay hadhihi faidatun, ini satu faidah. Kila dikatakan ada hurufil Fatihati, bermula jumlah huruf Fatihah ghairil mukarrari, yang tidak diulang-ulang, isnani wa isruna harfan, ada yaitu sebanyak 22 huruf, bi'adadis sinina, dengan yaitu jumlah tahun, allati unzila bihal Qur'anu, yang dimana di situ diturunkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita jumlahkan huruf Fatihah yang tidak diulang-ulang, yang udah nggak diulang lagi, nah itu jumlahnya ada berapa? Semuanya ada 22, ya ada 22 huruf. Nah itu sesuai dengan Al-Quran diturunkan. Itu kan menurut informasi Al-Quran diturunkan selama 22 tahun. Ya, selama 22 tahun. Ini dimaksud allati unzila bihal Quran. Wa huwa sirrun badi'un. Ini rahasia yang sangat ya istimewa. Jadi kalau kita lihat jumlah suratul Fatihah, ya ternyata hurufnya ada 22 yang tidak perlu diulang-ulang lagi, yang udah disebut nggak disebut lagi. Itu semuanya ada 22 sesuai dengan Al-Quran diturunkan masa kota Mekah maupun masa kota Madinah, baik surah Makkiyah dan surah Madaniyah, ternyata dalam waktu 22 tahun.
Ini makanya disebut sirrun badi. Kata Imam Nawawi, sirrun badi. Ini rahasia yang benar-benar istimewa. Wa kadza adadu huruf surah An-Nas. Begitu juga jumlah huruf surah An-Nas. Ya, wa awalul Quran, dan awal Quran baul basmalah. Ya, jadi awal Quran itu huruf ba yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiruhu, akhirnya sin yang ada pada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Huruf terakhirnya apa? Sin. Jadi huruf awalnya Al-Qur'an ba, huruf terakhirnya Al-Quran sin. Nah itu kanahu qala ba amsin ma farratna fil kitabi min syai'in, tidaklah kami luputkan di dalam kitab sesedikit pun, ai matarokna, kami tidak pernah tinggalkan fil lauhil mahfuz, di dalam lauhil mahfuz syai'an lam naktubhu, sesuatu yang tidak kami tuliskannya. Jadi mulai dari ba sampai sin itu ternyata semuanya udah tertulis di lauhul mahfuz, nggak ada yang ketinggalan sedikit pun, tidak ada yang tertinggal. Itu maknanya ba dan sin pada lafaz bismillah dan pada lafaz An-Nas. Tanbihun, ini satu catatan penting. Ajma'al qurra'u, sepakat para ulama-ulama qari yang ahli dalam qiraat, ala iskoti alifi maliki, sepakat mereka menggugurkan alif pada lafaz malik fi suratin nas, pada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, jangan bacanya malikin nas, jangan begitu. Jadi sepakat ahli qiraah bahwa pada lafaz malikin nas itu enggak boleh pakai alif. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu begitu Bapak bacanya. Kadang-kadang ada orang suruh mimpin tahlil masih bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Salah. Sebab tidak ada satu qiraat pun yang membolehkan bacanya malikin nas, ilahin nas. Salah itu Bapak Saudara. Tolong ganti bacaannya, jangan malikin nas, tapi apa? Malikin nas. Beda dengan maliki yaumiddin dalam surah Al-Fatihah. Kalau dalam surah Al-Fatihah maliki yaumiddin ada yang baca maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, masih ada. Jadi nggak boleh nyalain kita kalau dipaham itu maliki yaumiddin. Ente kurang alif tuh bacanya. Oh ada qiraat yang membolehkan, ya bi isqatil alif, digugurkan tuh alif jadi maliki yaumiddin. Tuh begitu. Ada yang baca maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, masih benar. Tapi kalau dibilang malikin nas udah salah. Ya, ini kadang-kadang orang kelupaan, diingatnya maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin. Baca An-Nas malikin nas. Padahal jadi pemimpin tahlil, orang dengar suaranya semuanya. Nah, ini dia nggak ngerti. Ya, padahal bacaannya salah. Ya, jadi nggak ada tuh yang membolehkan baca maliki yaumiddin. Tapi harus biisqatil alif. Itu ijma para qari. Ya, begitu. Jadi malikin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, begitu Bapak Saudara. Bi khilafihi fil Fatihah, berbeda kalau dalam surah Al-Fatihah yang dimaksud maliki yaumiddin.
Warabi'u yang keempat mura'atu tasdidatiha, jaga tasdidnya di dalam membaca huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah. Itu tasdidnya harus dijaga, dipelihara, diperhatiin. Qala Syekhul Islam fi Fathul Wahhab, berkata Syekhul Islam dalam kitabnya Fathul Wahhab, li'annaha, karena sesungguhnya tasdid itu hayatun lil huruf, itu adalah satu kondisi huruf. Sebab satu tasdid itu menempati posisi huruf. Ya, huruf yang ditasdidkan benar-benar tuh jaga pelihara kondisinya. Faujubuha, maka kewajibannya syamilun li hayatiha, itu meliputi bagi kondisinya. Jadi benar-benar dijaga dan dipelihara. Wal khamisu, dan yang kelima, alla yaskuta saktatun tawilah, tidak boleh berdiam seseorang saktatan tawilatan, saktanya terlalu panjang. Itu namanya saktah, diam tapi terlalu panjang nggak boleh. Ai mutlaqan bila uzrin, secara umum tanpa uzur. Kalau kita mau berhenti itu sekedar mengambil napas boleh, sekedar mengambil napas. Tapi kalau dia berhenti terlalu lama, saktah tawilah namanya, diamnya lama, itu namanya saktah tawilah. Kalau saktah qasirah boleh ya untuk mengambil napas. Tapi kalau saktah tawilah, nah itu jangan. Ai mutlaqan, secara umum bila uzrin. Fa in wujida uzrun, kalau seandainya ada uzur. Mana contohnya uzur? Kajahlin, karena ketidaktahuannya, au sahwin atau lupa, au nisyanin atau dia nisyan, ya sama nih sahwin sama nisyan, lupa, au i'yain atau i'ya, terbata-bata, lam yadurra, maka tidak jadi apa-apa. Itu karena ada uzur. Tapi kalau tanpa ada uzur, saktah ya itu tawilah tidak dibolehkan. Cukup saya kira sampai sini. Nanti baru wasadisu yang keenam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika, lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang